Wahai rekan Dao, sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari cek kultivasi kalian terlebih dahulu di kolom komentar. Jika sudah, kita lanjut. Melanjutkan episode sebelumnya, Wang Lin akhirnya sadar. Dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di tengah tubuh raksasa ular pengamat bulan, Wang Lin tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Insting bertarung yang sudah ditempa selama ratusan tahun langsung bereaksi. Tanpa ragu sedikit pun, tangan kanannya meraih gunung tulang surgawi yang baru saja diekstraksi. Sementara tangan kirinya menunjuk ke belakang. Dalam sekejap, waktu seolah membeku. Raungan mengerikan mengguncang bumi dari bawah tanah. Seekor ular Maungazir kecil sepanjang 100 kaki muncul dengan mata merah menyala, dan yang membuat Wang Lin merinding. Dia sama sekali tidak menyadari monster itu mendekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wang Lin merasa takut. Dia langsung melarikan diri menembus tanah menggunakan mantra pelarian. Namun saat indera ilahinya menyapu area itu, wajahnya berubah muram. Karena tubuh ular itu masih belum sepenuhnya keluar. Berapa banyak monster seperti ini di tempat terkutuk ini? Wang Lin mulai menyadari satu hal mengerikan. Great, kemungkinan besar telah melakukan sesuatu yang bodoh. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, terdapat sebuah benda mengerikan di dalam tubuh ular pengamat bulan. Bunga bulan, sebuah inti beracun yang akan meledakkan seluruh tubuh ular ketika dicabut, dan ledakan dari ular pengamat bulan sebesar planet, cukup untuk memusnahkan setengah wilayah utara sistem bintang Alheaven. Saat menyadari hal itu, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa. Jangan-jangan, si Great mencoba mengambil bunga bulan itu? Kalau benar, maka semua orang di sini sedang berada di ambang kiamat. Namun Wang Lin memilih tetap tenang. Jika Great mencari kematian, itu bukan urusannya. Waktu berlalu, Wang Lin mulai menjelajahi seluruh tubuh ular pengamat bulan untuk mencari jejak Great. Sampai akhirnya, dia tiba di tempat paling menjijikan di tubuh monster itu, area penyerapan dan pembuangan. Tanah di sana dipenuhi bau busuk yang bahkan membuat Wang Lin mengernyit. Dan tepat saat indera ilahinya menyebar, sebuah suara lemah terdengar. "Saudara kultivator, selamatkan aku." Wang Lin langsung mengenali suara itu. Ternyata selama 100 tahun, Great terjebak di tempat pembuangan monster itu. Tubuhnya kurus kering, energi spiritualnya hampir habis. Namun yang paling mengejutkan, semua ini terjadi karena keserakahannya sendiri. Great merasakan keberadaan harta karun luar biasa di dalam planet Yunxia. Karena terlalu serakah, dia menusukkan gunung surgawi ke urat logam ular pengamat bulan, dan tindakan itu membangunkan monster tersebut. Namun bukannya berhenti, Great malah terus mencari sumber harta itu, sampai akhirnya, dia menemukan bunga bulan. Saat melihatnya, Great langsung tergila-gila. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur mengerikan di dalam bunga itu. Bahkan dia yakin, kekuatan itu mampu membunuh Ling Tianho, dan karena keserakahannya, Great mencoba mengambilnya. Dalam sekejap, seluruh ular pengamat bulan terbangun. Great langsung ditelan hidup-hidup. Selama 100 tahun, dia terus dilempar ke tempat pembuangan monster itu. Tidak bisa mati, tidak bisa kabur, tidak bisa teleportasi, dan sekarang, satu-satunya harapannya adalah Wang Lin. Namun apa yang dilakukan Wang Lin? Dia langsung pergi, tanpa bicara, tanpa ragu, karena Wang Lin tahu, masuk ke sana berarti mati, dan dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang serakah seperti Great. Inilah perbedaan terbesar Wang Lin dengan kultivator lain. Dia tidak pernah tamak pada sesuatu yang bukan miliknya. Setelah meninggalkan Great, Wang Lin akhirnya mulai menjalankan rencana besarnya. Rencana untuk mencuri tulang ular pengamat bulan. Dia duduk bersila, lalu melepaskan seluruh segel pada cairan buah kenaikan surgawi yang telah dia tanam di ribuan tentakel monster itu. Dalam sekejap, seluruh planet mulai bergetar. Cairan misterius itu menyebar ke seluruh tubuh ular pengamat bulan seperti lautan energi. Dan efeknya, monster raksasa itu menjadi mabuk. Seluruh tentakel mulai bergoyang seperti orang kehilangan kesadaran. Aura kegembiraan aneh memenuhi planet Yunxia. Dan di saat itulah, Wang Lin bergerak. Dua naga hitam raksasa muncul dari sungai dunia bawah miliknya dan melilit tulang ular pengamat bulan. Planet Yunxia langsung berguncang hebat, seolah ada seseorang yang sedang mencabut tulang belakang makhluk raksasa hidup-hidup. Dan itu memang benar, Wang Lin sedang mencuri tulang ular pengamat bulan. Tulang sepanjang ribuan kilometer itu perlahan mulai bergerak. Setiap tarikan membuat seluruh planet bergetar lebih keras. Tentakel-tentakel monster mulai mengamuk, tanah retak, kabut merah menyelimuti langit, dan jauh di dalam bumi, sesuatu perlahan mulai bangkit. Ular pengamat bulan mulai terbangun. Namun Wang Lin tidak berhenti, matanya merah darah. Energi spiritual surgawinya meledak tanpa kendali. Dengan raungan penuh kegilaan, dia menarik tulang itu semakin cepat. Akhirnya, sepotong tulang raksasa berhasil tercabut dari tubuh monster itu. Dari kejauhan,
Tulang itu terlihat seperti naga emas raksasa, namun masalahnya, ukurannya terlalu besar untuk dimasukkan ke tas penyimpanan. Jadi Wang Lin harus menyeretnya sambil melarikan diri, dan tepat saat itu, seluruh bumi terbelah. Sebuah mulut raksasa muncul dari bawah tanah. Raungan itu langsung menghancurkan energi spiritual Wang Lin. Bahkan penjaga surgawinya pun terguncang. Ular pengamat bulan akhirnya benar-benar bangun. Namun Wang Lin tetap tidak menyerah. Dia mengeluarkan bendera pembatas miliknya, artefak yang telah menemaninya selama lebih dari 900 tahun, dan dia menghancurkannya. Bendera itu menangis, lalu meledak menjadi pembatas hitam raksasa yang menahan tentakel monster. Pengorbanan itu memberi Wang Lin sedikit waktu, dan dia langsung menerobos menuju langit. Tapi tepat sebelum berhasil keluar, mulut raksasa itu mengejar dari belakang. Wang Lin tahu, jika tertelan, dia pasti mati. Dalam keadaan terdesak, dia memanggil formasi pedang 7 bintang. Satu demi satu pedang meledak di dalam mulut monster. Roh jahat di dalam pedang ikut hancur. Ledakan besar itu akhirnya memperlambat ular pengamat bulan selama sesaat. Dan sesaat itu, cukup bagi Wang Lin untuk menerobos keluar angkasa. Namun, malapetaka sebenarnya baru dimulai, karena saat ular pengamat bulan membuka mulutnya, monster itu berbicara menggunakan bahasa dewa kuno. Mata Wang Lin langsung melebar. Tidak mungkin. Dalam ingatan Tusi, ular pengamat bulan seharusnya tidak bisa menggunakan bahasa para dewa kuno. Namun monster ini berbeda, dan saat bahasa itu bergema, ruang di sekitar Wang Lin mulai runtuh. Sebuah mantra penghancur tingkat dewa kuno aktif. Wang Lin hampir kehilangan akal sehatnya, karena mantra itu adalah kekuatan milik dewa kuno bintang 8. Kekuatan yang mampu menghancurkan planet dalam keputusasaan. Wang Lin juga meraung menggunakan bahasa dewa kuno, dan hasilnya, ular pengamat bulan tiba-tiba berhenti. Untuk pertama kalinya, monster itu merasa bingung, karena aura Wang Lin terasa familiar. Memanfaatkan momen itu, Wang Lin melarikan diri lagi, namun tiba-tiba Great muncul dari dalam retakan. Dia akhirnya berhasil kabur setelah 100 tahun. Melihat bintang-bintang di luar, Great hampir menangis bahagia. Orang tua ini akhirnya bebas. Tapi tepat saat itu, setengah tulang raksasa yang dilempar Wang Lin jatuh dari langit. Great langsung menjerit panik. Hampir 100 tahun penderitaan, nyaris berakhir karena tertimpa tulang. Dan sejak saat itu, kekacauan total dimulai. Ular pengamat bulan akhirnya sadar bahwa Wang Lin telah mencuri tulangnya. Amarah monster itu langsung meledak. Tubuhnya berubah. Tentakelnya menggila. Aura mengerikan menyelimuti seluruh wilayah utara. Dan saat itulah, muncul teknik legendaris yang bahkan ditakuti para dewa kuno. Murka sang pengamat bulan, jari dewa kuno. Sebuah jari raksasa sepanjang ribuan kaki muncul di langit. Aura yang dipancarkannya cukup membuat jiwa Wang Lin hampir hancur. Great mencoba melawan menggunakan lukisan gunung dan sungai, namun jari itu menembus semuanya. Artefak legendaris itu retak seketika. Dalam keadaan kacau, Wang Lin malah mengambil layar itu dan mencurinya dari Great. Great hampir muntah darah melihatnya, dan sebelum sempat kabur, jari dewa kuno itu menghantamnya. Great langsung terpental seperti meteor. Nasibnya tidak diketahui. Namun bencana belum selesai, karena sekarang target jari itu berubah menjadi Wang Lin. Wang Lin mengerahkan seluruh energi pembantaian, mengorbankan penjaga surgawi, menggunakan energi pedang Ling Tianho. Namun semuanya tetap tidak mampu menghentikan jari itu. Dan akhirnya, jari itu menyentuh tubuhnya. Tubuh Wang Lin langsung hancur, dagingnya lenyap, tulangnya berubah debu, semua musnah dalam sekejap. Namun tepat saat jiwanya hampir ikut hancur, naga petir kuno di dalam dirinya bangkit. Jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga petir raksasa. Memanfaatkan kesempatan itu, dia melarikan diri hanya dengan jiwa asalnya. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu, dia masih sempat mencuri mahkota milik Great, benar-benar Wang Lin. Namun meski berhasil lolos, ular pengamat bulan masih mengejarnya. Monster itu terus memburu Wang Lin melintasi bintang-bintang. Sampai akhirnya, mereka tiba di wilayah selatan, dan anehnya, ular pengamat bulan berhenti. Seolah ada sesuatu di wilayah selatan yang bahkan ditakuti monster itu. Wang Lin akhirnya berhasil lolos, namun harga yang dia bayar terlalu besar. Tubuhnya hancur, artefaknya musnah, jiwanya terluka parah. Meski begitu, hasil yang didapat juga luar biasa. Setengah tulang ular pengamat bulan, lukisan gunung dan sungai, mahkota misterius milik Great, dan yang paling penting, jiwa asalnya kini benar-benar bebas. Dalam kondisi terluka parah, Wang Lin akhirnya menemukan sebuah planet misterius penuh petir. Dan untuk pertama kalinya, jiwa naga petir kunonya merasa nyaman. Wang Lin menatap planet itu perlahan. Tempat ini akan menjadi tempat kultivasi tertutupku berikutnya. Namun dia tidak tahu bahwa tempat misterius itu akan membuka rahasia yang jauh lebih mengerikan di masa depan.